Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arjuna Putra Nuryadi. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun akademik 2025-2026. Nah, saya di sini ingin memaparkan atau menjelaskan tentang syariah, fikih, hukum Islam, serta contoh dalam penerapannya. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, syariah itu menurut etimologi adalah jalan menuju sumber air. Dan secara terminologi hukum, syariah itu adalah seluruh wahyu Allah yang diturunkan secara tersusun gitu melalui Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun hadis. Nah, sifat daripada syariah tersebut itu universal. Nah, terus abadi, tidak bisa dirubah-rubah, dan otoritasnya mutlak dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cakupan dari syariah tersebut meliputi akidah, yaitu keyakinan kita gitu, ibadah, hubungan dengan Tuhan, dan muamalah, hubungan antar manusia gitu. Dan contoh penerapannya syariah itu meliputi larangan memakan riba atau bisa disebut bunga yang bersifat eksploitatif. Nah, terus ada kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Terus ada prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada fikih. Fikih yang berarti adalah pemahaman yang mendalam, al-fahmu. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci melalui proses penalaran atau ijtihad yang bisa kita sebut. Nah, adapun sifat dari fikih itu manusiawi. Apa tuh manusiawi? Manusiawi itu ya kayak hasil pemikiran ulama gitu. Terus dinamis, dapat berubah sesuai ruang dan waktu, serta memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terus cakupan daripada fikih ialah lebih spesifik pada tata cara pelaksanaan hukum. Terus contoh penerapan fikih itu yang pertama, perbedaan cara bersedekap ya kan saat sholat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Terus yang kedua ada penentuan kadar zakat profesi yang dikembangkan oleh ulama kontemporer. Terus yang ketiga ada metode penentuan awal bulan Ramadan. Nah, terus yang ketiga ada hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Jadi hukum Islam adalah istilah yang sering digunakan untuk literatur hukum modern, khususnya di Indonesia ya teman-teman ya, untuk menyebut keseluruhan sistem hukum yang bersumber dari syariah dan fikih yang telah terintegrasi ke dalam tatanan sosial ataupun kenegaraan. Nah, adapun sifatnya daripada hukum Islam, sifatnya itu seringkali merujuk pada aspek normatif yang telah menjadi hukum positif atau tradisi yang mengikat masyarakat. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama ada komplikasi hukum Islam atau yang bisa kita sebut HKI, aturan mengenai perkawinan, kewarisan, dan wakaf yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama di Indonesia. Terus yang kedua ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini menerapkan prinsip bagi hasil atau jual beli dalam transaksi keuangan modern yang diatur oleh undang-undang. Terus yang ketiga ada Qonun di Aceh. Nah, Qonun di Aceh itu peraturan daerah yang menerapkan hukum Islam dalam lingkup pemerintahan daerah tertentu. Nah, jadi cukup sekian dari saya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan. Apabila
masih kurang atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.